U-Boot, Hantu Laut Atlantik. Ketika kita berbicara tentang pertempuran matra laut, pastinya yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah kapal perang permukaan dengan kapasitas besar yang dipersenjatai dengan meriam yang mematikan. Faktanya bukan hanya kapal permukaan yang bisa bertempur di pertempuran matra laut, tetapi ada juga kapal yang bertempur di bawah permukaan laut yang biasa disebut kapal selam, malah bisa dibilang lebih mematikan dari kapal permukaan. Pada Perang Dunia I dan II Angkatan Laut, Jerman menggunakan U-Boot untuk bertempur di pertempuran matra laut. U-Boot adalah singkatan dari Unterseeboot atau sebutan lain dari kapal selam Jerman yang menjadi lawan mematikan bagi kapal-kapal sekutu selama Perang Dunia I dan II. Pada Perang Dunia II tercatat pertempuran laut antara U-Boot melawan kapal-kapal sekutu banyak terjadi di Samudera Atlantik. Dalam bahasa Jerman sendiri, istilah U-Boot berlaku pada semua kapal selam militer, tidak terbatas pada kapal selam militer Jerman saja. Sedangkan untuk kapal selam non-militer istilah Tauchboot yang digunakan. Kala itu Jerman sama sekali tidak ada ketertarikan menggunakan kapal selam untuk tujuan perang. Lalu pada tahun 1897, dilakukan usaha pembuatan kapal selam oleh Howald, dengan menggunakan biayanya sendiri yang kemudian pada tahun 1902, dianggap gagal dan hanya dibiarkan menjadi besi tua. Masih di tahun yang sama, akhirnya dibuatlah purwarupa kapal selam percobaan berbobot 200 ton bernama Forel dan diuji secara intensif. Kapal selam ini menjadi daya tarik tersendiri dan kemudian dibuat 3 buah kapal selam lagi untuk diekspor ke Rusia. Seiring berjalannya waktu, Jerman terus memproduksi kapal selam, dan terus berinovasi menyempurnakan kekuatan kapal selamnya. Singkat cerita, meletuslah Perang Dunia Pertama, kemampuan kapal selam belum benar-benar digunakan pada waktu Perang Dunia Pertama, dikarenakan sedikitnya baterai dan oksigen yang dapat dibawa, sehingga kapal selam tidak dapat berlama-lama di dalam air. Aksi U-Boot yang terkenal pada Perang Dunia Pertama adalah aksi penyerangan terhadap kapal RMS Lusitania oleh kapal selam U-20 pada tahun 1915 yang menewaskan sebanyak 1.198 orang, 123 sampai 128 orang diantaranya merupakan warga negara Amerika, sehingga Amerika memutuskan untuk ikut berperang di pihak sekutu. Pada awal Perang Dunia Kedua, kapal selam Jerman meraih keberhasilan yang besar walaupun kapal selam yang ada hanya berjumlah 53 unit dengan keterbatasan teknis dan logistik. Keberhasilan ini meyakinkan Hitler yang semula skeptis untuk menyetujui program pembangunan kapal selam yang lebih kuat. Total U-Boot yang dibuat selama Perang Dunia Kedua adalah 1.100 unit, sekitar 16 tipe. Dari jumlah itu 458 unit tenggelam dalam pertempuran di Samudra Atlantik. Korban kapal tenggelam di pihak sekutu akibat serangan U-Boot di seluruh penjuru dunia mencapai lebih dari 10 juta ton. U-Boot mencapai masa kejayaannya antara 1939 sampai 1942 karena berhasil menenggelamkan banyak sekali kapal sekutu, sehingga Angkatan Laut Inggris sempat diambang kekalahan pada tahun 1942. Di balik keberhasilan U-Boot Jerman di Perang Dunia II terdapat sosok-sosok komandan yang legenda, di antaranya ialah Otto Kretschmer, yang paling sukses dengan kepiawaiannya menjalankan U-Boot nyaris tanpa suara, berhasil menenggelamkan 47 kapal milik sekutu. Wolfgang Luth, dalam 17 operasi selama 609 hari di laut dengan U-9, U-138, U-43 dan U-181, menenggelamkan 47 kapal. Gunther Prien, dengan U-Boot 47-nya, sukses menenggelamkan kapal perang Inggris HMS Royal Oak di pangkalan Scapa Flow. Eri Top menenggelamkan total 34 kapal dengan tonase bobot mati 200.000 ton. Joachim Schepke dianugerahi penghargaan Ritterkreuz des Eisern Kreuzes mit Eichenlaub selama perang menenggelamkan 37 kapal sekutu dengan bobot lebih dari 130.000 ton. Aksi U-Boot yang paling legendaris yaitu ketika U-Boot mampu menembus pangkalan Scapa Flow. Scapa Flow sendiri merupakan pangkalan laut utama dari Royal Navy yang terletak jauh di Laut Utara dan berada di wilayah Skotlandia. Scapa Flow ditunjuk menjadi pangkalan utama Royal Navy karena letaknya yang sangat jauh dari pangkalan udara Jerman. Letaknya yang berada di tengah wilayah kepulauan pun menjadikan Scapa Flow terproteksi dari segala macam ancaman. Royal Navy juga membangun pertahanan anti serangan udara, anti kapal selam, dan anti kapal permukaan di sekitar Scapa Flow.
Secara logika, sangat sulit untuk pasukan musuh menyerang Scapa Flow selain untuk bunuh diri. Kala itu penyerangan U-boot Jerman ke Scapa Flow dipimpin oleh Komandan Gunther Prien yang terkenal dengan wataknya yang sombong tetapi cerdas dan pemberani. Tanggal 13 Oktober 1939, U-47 yang dikomandani Gunther Prien akhirnya tiba di depan pintu Scapa Flow di Kirk Sound, satu-satunya pintu yang masih mungkin diterobos. Gunther Prien memberi komando kepada seluruh awak U-boot untuk bekerja sebaik mungkin, karena misi itu sangat berbahaya dan mengawasi situasi sambil menunggu langit gelap. Tepat pada tanggal 14 Oktober tahun 1939 dini hari akhirnya U-47 berhasil menerobos memasuki pangkalan Scapa Flow. Sebelum melakukan serangan, Gunther Prien melakukan pengintaian akhir dan menemukan siluet dari dua objek besar yaitu HMS Royal Oak dan HMS Pegasus. Hingga detik itu, pihak Royal Navy belum menyadari jika pangkalannya telah ditembus musuh. Tanpa menyia-nyiakan peluang, Gunther Prien memerintahkan awak U-bootnya untuk mempersiapkan 4 buah torpedo. Dalam jarak 3.000 yard dari objek kapal tersebut, Gunther Prien memerintahkan awaknya untuk menembak. 3 torpedo meluncur sementara 1 torpedo lagi mengalami kerusakan di dalam tabungnya. Tak lama kemudian terdengar ledakan di kejauhan. Setelah ledakan tersebut, Gunther Prien memerintahkan awaknya untuk mengisi ulang torpedo dan menembak lagi. 3 torpedo kembali meluncur dan ledakan pun kembali terdengar. Seketika langit Scapa Flow pun menjadi terang benderang serta diriuhi suara ledakan. Rombongan torpedo yang ditembakkan oleh U-47 mengenai telak bagian lambung battleship Inggris HMS Royal Oak. Naasnya ketika torpedo pertama meledak saat mengenai salah satu bagian battleship tersebut, sebagian besar awaknya mengira bahwa telah terjadi serangan udara, bukan serangan dari arah laut, sehingga banyak yang berlari ke bagian bawah dek kapal. Hal ini menyebabkan ketika torpedo lainnya menghantam Royal Oak dan menyulut ledakan yang lebih besar, battleship veteran Perang Dunia I ini pun miring, terbalik dan tenggelam beserta kru kapalnya hanya dalam kurun waktu 15 menit. Sementara kepanikan terjadi di Scapa Flow, U-47 beserta awak kapalnya dengan tenang meninggalkan area tersebut dan kembali ke pangkalannya.